Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Fatiha dari kelas MJ 238, mata kuliah Estetika Humanisme, program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu materi pembelajaran Estetika Humanisme yang berjudul Leadership, Seni dan Gaya Kepemimpinan. Sosial kapital. Apa itu pengertian sosial kapital? Definisi modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Coleman tahun 1999. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya, baik yang aktual maupun yang potensial, yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Berikut komponen sosial kapital. Yang pertama adalah aspek kepercayaan menurut Fukuyama tahun 1996, yaitu yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kemudian aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian yang penting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Yang ketiga adalah jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Kepemimpinan di dalam social capital atau model sosial. Seorang pemimpin adalah sangat penting di dalam model sosial untuk memperkokoh dalam membangun suatu masyarakat, dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama-sama. Berikut teori kepemimpinan menurut ahli. Leadership is the exercise of authority and the making of decisions. Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Menurut Dubin 1951. Kemudian menurut Hemphill 1954, leadership is the initiation of act that result in a consistent pattern of group interaction directed toward solution of mutual problems. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Kemudian yang terakhir menurut Stockdale 1948, leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Berikut macam teori kepemimpinan. Yang pertama, Great Man Theory. Kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, Trait Theory, teori sifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga, Contingency Theory, yaitu teori kepemimpinan situasional. Artinya kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku.
Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui pengalaman dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavioral theories, yaitu teori perilaku. Pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat diajari, dipelajari atau dilatih. Yang keenam, teori servant theory, kepemimpinan pelayan. Artinya gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Yang ketujuh, teori transaksional, teori kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian. Gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya, yang saling menguntungkan. Yang kedelapan, teori transformasional, teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Berikut kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri, menyadari kualitas diri sendiri, kelemahan, gaya, karakter, kepribadian, dan sebagainya secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok. Yang kedua, warga dunia. Menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak. Yang ketiga, memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan kolega. Yang keempat, berorientasi solusi. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat. Mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan fokus pada solusi untuk setiap masalah. Berikut merupakan tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Tipe pemimpin ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Yang kedua, demokratis. Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya dijalankan oleh orang-orang tertentu. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat, sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Kenapa kita? Karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk menentukan keputusan baik atau buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru.
Yang pertama, tingkatkan self-awareness. Untuk internal yaitu fokus pada diri sendiri. Eksternal, kamu berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap terhadap orang lain. Yang kedua, renungkan sesuatu yang berarti. Renungkan sesuatu yang berarti dalam hidup, memikirkan kembali dampak baik apa yang mengubah pola hidup kita, itu bisa menjadi suatu hal yang berarti dalam hidup kita. Yang ketiga, buat tujuan hidup. Hal terpenting dalam melakukan pencapaian yang sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, walaupun dalam kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. Yang keempat, meningkatkan skill mendengar. Mendengar merupakan hal yang sulit bagi orang yang tidak peduli. Bagi pemimpin, mendengarkan adalah kemampuan hebat yang sering dilupakan. Walaupun mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata dapat berdampak besar bagi orang yang merasa butuh didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi salah satu cara untuk menghargai dan menunjukkan rasa peduli pada orang lain. Yang kelima, tumbuhkan kesopanan. Apa jadinya jika kita memiliki segudang dan kemampuan, tapi tidak memiliki kesopanan? Pastinya tidak akan dianggap oleh lingkungan. Mulai saat ini, kita dapat menjadi pemimpin di kehidupan sehari-hari dengan menumbuhkan kesopanan kepada setiap orang. Sopan bisa menjadi cara agar kita disenangi. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, berdamai dengan kekurangan diri. Memang tak mudah berdamai dengan kekurangan diri, tapi kita bisa mencobanya dengan menerima diri kita lebih dulu. Terima semua hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Lalu tentang kekurangan dalam diri agar kita tidak merasa insecure, yakinin bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Marilah kita mencoba untuk menerima kekurangan kita. Jika tidak bisa juga tidak apa, karena kunci kebahagiaan dan ketenangan diri letaknya dengan fokus pada hal yang dapat kita ubah. Motivasinya adalah setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa terkecuali. Meski individu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat menjadi ciri khas yang unik di setiap individu. Presentasi ini sumbernya merupakan materi pembelajaran Estetika Humanisme Part 11 Universitas Cyber Asia. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.